Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rekan-rekan setuju kelas 9 yang kami cintai. Alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan kembali belajar bersama kita, dan hari ini kita belajar ilmu ma'ani. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan yang kelima. Hari ini kita akan membahas tentang isnad khabari. Apa itu isnad khabari? Apa yang menyusun unsur-unsur penting dalam isnad, pengertian isnad, unsur-unsur pentingnya, dan tujuan dalam memberikan sebuah kabar atau informasi. Kitab yang kita pakai adalah Jawahir Maknun, juz yang pertama. Mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga kita dibukakan pintu kefahaman dan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai. Silakan dibuka halaman 9. Halaman 9 kita akan memaknai terlebih dahulu bait yang ke-35, 36, dan 37 dari Nadam Jawahir Maknun. Coba deh, monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babu utawi bab. Al-awwalu kang pertama, al-isnadu iku nerangake isnad, al-khabariyu kang bangsa khabar. Al-hukmu bi salbi awil ijabi isnaduhum wa qasdu dhil khitabi ifadatu sami'ina nafsal hukmi aw kauna mukhbirin bihi dha ilmi. Awalun faidatun wasani lazimuha inda dhawil adhani. Al-hukmu utawi ngukumi. Al-hukmu utawi ngukumi bisalbi kelawan ora anane hukum. Bisalbi kelawan ora anane hukum. Awil ijabi utawa tetape hukum. Awil ijabi utawa tetape hukum. Isnaduhum iku aran isnad menurut ahli balaghah. Isnaduhum iku aran isnad menurut ahli balaghah. Wa qasdul khitabi utawi sejane wong kang duwe omongan. Wa qasdul khitabi utawi sejane wong kang duwe omongan. Tujuane wong sing ngomong, maksudnya ifadatu sami'i iku aweh paham wong kang krungu. Ifadatu sami'i iku aweh paham wong kang krungu, aweh paham nafsal hukmi ing kahanane hukum. Nafsal hukmi ing kahanane hukum. Au kauna mukhbirin utawa ing anane wong kang aweh khobar. Au kauna mukhbirin utawa ing anane wong kang aweh khobar. Bihi kelawan hukum. Bihi kelawan hukum. Dha ilmi iku wong kang ngerti. Dha ilmi iku wong kang ngerti. Fa awalun mongko utawi kang awal. Fa awalun mongko utawi kang awal. Faidatun iku aran faidatul khobar. Faidatun iku aran faidatul khobar. Wasani utawi kang kaping pindho.
Wasani utawi kang kaping pindho lazimuha iku aran lazimul faidah. Lazimuha iku aran lazimul faidah. Inda dawil adani ing dalem mungguhe wong kang duweni akal kang sampurna. Inda dawil adani ing dalem mungguhe wong kang duweni akal kang sampurna. Nah, itu tadi makna dari nandom yang ke-35, 36 dan 37. Sekarang kita lanjutkan keterangan dari ketiga nandom ini. Pembahasan kita kali ini adalah isnad khobari, yaitu bab pertama dari ilmu ma'ani. Bab yang pertama, bab paling awal dari ilmu ma'ani. Isnad artinya penyandaran, al-khobari maksudnya adalah kalam khobar. Khobar itu informasi, penyandaran yang nanti sifatnya informatif. Sifatnya informatif. Informasi, kabar. Apa sih pengertian dari isnad itu? Pengertian dari isnad adalah menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Ada satu kata disandarkan kepada kata yang lain, dhammu kalimatin ila kalimatin ukhra, sehingga memunculkan pemahaman adanya hukum, disebut ijab. Nah, setelah sampai sandarkan, setelah satu kata disandarkan kepada kata yang lain, ini akan memunculkan sebuah pemahaman adanya hukum, ini disebut ijab. Atau penyandaran itu nanti akan memunculkan pemahaman tidak adanya hukum, disebut salab. Adanya hukum disebut ijab, tidak adanya hukum disebut salab. Setelah adanya penyandaran tadi akan memunculkan sebuah pemahaman. Pemahaman itu nanti bisa memberi pemahaman adanya hukum, bisa memberi pemahaman tidak adanya hukum, tergantung nanti susunan kalam yang ada. Jadi satu kalimat disandarkan dengan kalimat yang lain, ini nanti bagaimana susunannya. Nah, contohnya berikut. Contohnya misalnya menyandarkan lafal qaimun. Ada lafal qaimun dan ada lafal zaitun. Lafal qaimun artinya orang yang berdiri, disandarkan kepada zaitun sehingga membentuk sebuah kalam, yaitu zaitun qaimun, utawi zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Zaid adalah orang yang berdiri. Penyandaran ini, maksudnya penyandaran lafal qaimun kepada zaitun sehingga membentuk sebuah kalam zaitun qaimun, akan memberi sebuah atau memunculkan sebuah pemahaman adanya hukum atau ijab. Memunculkan pemahaman adanya hukum. Adanya hukum apa? Yaitu hukum berdirinya Zaid. Dengan kita menggandeng nih lafal qaimun kali zaitun sehingga membentuk zaitun qaimun, awak dewi malah jadi ngerti bahwa di situ mutakalim pengen memberitahu kepada kita berdirinya Zaid. Nah, berarti pada kalam zaitun qaimun ini pemahaman yang muncul adalah hukum berdirinya Zaid ini ada. Hukum berdirinya Zaid ini ada. Nah, maksudnya ijab itu seperti itu. Hukum berdirinya Zaid itu ada. Demikian juga pada contoh alima Khalidun. Pengen kita bisa sampean contohnya alima Khalidun. Alima wis ngerti Khalidun sapa Khalid. Di sini menyandarkan lafal alima disandarkan kepada lafal Khalidun, digandeng nih. Lafal alima digandeng nih karo Khalidun. Lafal alima Khalidun artinya Khalid telah mengerti. Nah, dengan menyandarkan alima kepada lafal Khalidun, mutakalim memberitahu kepada kita bahwa di situ ada hukum. Hukum apa? Hukum mengertinya Khalid. Nah, lafal alima Khalidun ini memunculkan sebuah pemahaman bahwa mengertinya Khalid ini ada. Khalid iki ngerti. Khalid iki ngerti. Berarti ijab.
hukum itu ada, hukum mengertinya Khalid ini ada. Ini contoh yang pertama, yaitu penyandaran satu kata dengan kata yang lain sehingga memunculkan adanya hukum, pemahaman adanya hukum atau ijab. Sekarang kita beralih ke contoh yang kedua, yaitu penyandaran satu kata kepada kata yang lain sehingga memunculkan pemahaman bahwa hukum itu tidak ada. Hukum itu tidak ada. Yaitu misalnya pada lafal Zaitun laisa biqaimin, di sini menyandarkan lafal laisa biqaimin, orang yang tidak berdiri, disandarkan kepada Zaitun sehingga membentuk kalam Zaitun laisa biqaimin. Ini jumlah ismiyah. Zaitun utawi Zaid laisa iku ora ana sapa Zaid biqaimin iku wong kang ngadeg. Zaid adalah orang yang tidak berdiri. Penyandaran ini, penyandaran lafal laisa biqaimin kepada lafal Zaitun sehingga membentuk sebuah kalam Zaitun laisa biqaimin, memberi pemahaman kepada kita, mutakalim memberikan kepahaman pada kita bahwa di situ tidak ada hukum. Tidak ada hukum apa? Tidak ada hukum berdirinya Zaid. Berarti berdirinya Zaid ini ditiadakan. Berdirinya Zaid ditiadakan. Nah, ini disebut dengan salab. Salbun. Berdirinya Zaid tidak ada. Kok tahu? Ya karena di sini ada nafi, yaitu lafal laisa. Demikian juga pada contoh ma'alima Khalidun. Ma'alima orang ngerti. Khalidun sapa? Khalid. Khalid tidak mengerti. Penyandaran ini yaitu menyandarkan lafal ma'alima kepada Khalidun. Orang ngerti Khalidun sapa Khalid. Khalid tidak mengerti. Ini memberi kepahaman kepada kita bahwa mengertinya Khalid ini ditiadakan. Berarti hukum mengertinya Khalid tidak ada. Hukum mengertinya Khalid tidak ada. Nah, ini disebut dengan salab. Jadi dua contoh ini, contoh Zaitun laisa biqaimin dan ma'alima Khalidun, ini memberitahukan kepada kita bahwa di situ meniadakan hukum. Dan penyandaran itu memberi pemahaman tidak adanya hukum, meniadakan hukum. Hukum apa? Kalau contohnya Zaitun laisa biqaimin, ya hukum berdirinya Zaid ini ditiadakan. Terus contoh ma'alima Khalidun berarti mengertinya Khalid itu ditiadakan. Nah, ini disebut dengan salab. Itu isnad. Jadi ada dua kemungkinan ketika kita membuat isnad itu. Kalau tidak ijab, hukum itu ada, yo salab, hukum itu tidak ada. Nah, itu isnad. Nah, ini pengertian isnad dan contohnya sudah kita ketahui. Nah, konsekuensinya karena kalam tadi memunculkan ada dan tidak adanya hukum, maka kalam tersebut dibagi menjadi dua. Satu, kalam yang menunjukkan adanya hukum atau ijabul hukmi, ijab. Kalam yang menunjukkan adanya hukum disebut dengan kalam musbat. Sedangkan kalam yang menunjukkan tidak adanya hukum disebut dengan kalam manfi. Jadi kebalikan. Yang menunjukkan ada hukum disebut kalam musbat, ditetapkan. Berarti hukumnya ditetapkan. Kalam yang di situ menunjukkan hukum itu ditetapkan disebut kalam musbat. Kemudian kalam yang menunjukkan tidak adanya hukum disebut kalam manfi, kalam manfiul hukmi, kalam yang menunjukkan dinafikannya hukum. Dan disebut kalam manfi. Pengertian isnad sudah, pembagian kalam berdasarkan ada atau tidak hukum juga sudah. Sekarang kita beralih ke unsur-unsur yang ada dalam isnad. Setiap kali kita akan membuat isnad, menyandarkan satu kalimat kepada kalimat yang lain,
ke kalimat yang lain atau satu kata ke kata yang lain sehingga membentuk isnad. Ini ada dua unsur penting yang harus ada dalam isnad. Yang pertama adalah musnad. Musnad itu artinya perkara yang disandarkan atau hukum yang disandarkan, hukum sing disendekno. Pada contoh zaitun qaimun ya lafal qaimun itu, lafal qaimun itu biasanya musnad itu berupa khobar. Kapan ono lafal kok dadi khobar, kuwi berarti musnad. Atau fi'il, kapan ono lafal kok dia itu fi'il, berarti dia itu musnad. Musnad ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ya predikat, suatu yang menunjukkan kepada tindakan atau keadaan. Musnad itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ya predikat. Maka yang berikut berupa khobar atau fi'il, menunjukkan kepada keadaan atau sebuah tindakan kan fi'il. Sedangkan yang kedua, unsur penting yang ada dalam isnad itu disebut dengan musnad ilaih. Apa musnad ilaih? Musnad ilaih adalah perkara yang disandari hukum. Perkara yang disandari hukum. Nah, perkara yang disandari hukum musnad ilaih. Musnad ilaih ya. Kalau tenggine bahasa Indonesia ini kita menyebutnya subjek ya. Subjek. Dan kalau musnad itu predikatnya, musnad ilah itu subjeknya. Nah, tenggine bahasa Arab biasanya berupa terkib mubtada. Nek mubtada ya fa'il, nek fa'il ya naibul fa'il. Nah, itu musnad ilah. Kapan ono lafal kok dadi mubtada, wah iku musnad ilah. Dadi fa'il iku musnad ilah, naibul fa'il ya iku musnad ilah. Nah, lebih mudahnya mari kita kupas dengan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Contoh yang pertama, zaitun qaimun, utawi zayat qaimun iku wong kang ngadeg. Musnadnya adalah lafal qaimun. Musnadnya adalah lafal qaimun yang disandarkan. Lafal qaimun disandarkan pada lafal zaitun. Lafal zaitun ini disebut musnad ilaih. Diingatkan pada contoh ini, zaitun itu musnad ilaih, qaimun adalah musnad. Sedangkan pada lafal zaitun laisa biqaimin, zaitun utawi zait laisa iku ora ono sapa zait biqaimin iku wong kang ngadeg. Yang menjadi musnad adalah laisa biqaimin. Nah, ngoten. Ini khobar jumlah. Kalau yang ini khobar mufrad. Qaimun khobar mufrad. Musnad ilahnya mana? Sama, zaitun, karena yang jadi mubtada adalah zaitun. Laisa biqaimin ini khobar, makanya musnad. Nah, pada lafal alima kholidun, contoh yang ketiga, alima kholidun, alima wis ngerti, kholidun sapa kholid. Yang menjadi musnad adalah lafal alima fi'il ya, bagi fi'il itu nah, alima ini fi'il ya adalah nah, kemudian yang menjadi musnad adalah apa? Kholidun sapa kholid. Nah, tadi fa'il. Nah, fa'il itu musnad ilaih. Jangan pada contoh ma alima kholidun, ma alima orang ngerti, kholidun sapa kholid. Yang menjadi musnad adalah ma alima, kemudian musnad ilaihnya adalah kholidun. Ini sebenarnya sama alima, tapi yang bawah yang ma alima ini dia kemasukan nafi, yaitu ma ini. Nah, ini musnad dan musnad ilaih ini dua unsur penting ketika zaman buat isnad gawe kalam itu. Nah, mubtada khobar yo fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Nah, ngoten. Musnad karo musnad ilaih. Tengene napa? Balaghah ngoten. Tengene nahwune kan khobar fi'il mubtada fa'il naibul fa'il. Nah, ngoten. Ini unsur-unsur penting yang ada dalam isnad, dua, musnad dan musnad ilaih. Sabun pembahasan isnadnya kita sudah. Sekarang kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tujuan menyampaikan kabar. Ketika sampean ngomong atau memberikan kabar kepada orang lain, ini pasti punya tujuan. Nah, tingginya ilmu ma'ani
tujuan orang menyampaikan kabar ini ada dua. Satu, faidatul khobar. Apa faidatul khobar? Yang dinamakan faidatul khobar adalah memberitahukan hukum kepada mukhatab yang belum mengerti. Sampean ngomongi wong sing durung ngerti, ben wong iku ngerti, ya iku jenenge faidatul khobar. Wong durung ngerti mbok omongi ben ngerti, nah iku jenenge faidatul khobar. Yang kedua, faedah atau tujuan orang menyampaikan kabar atau informasi yang kedua adalah lazimul faedah. Yang dimaksud dengan lazimul faedah itu adalah memberitahukan bahwa mutakalim, orang yang berbicara, juga mengerti hukum tersebut. Dia ngomong seperti itu kepada mukhatab yang sudah mengerti. Maksudnya sampean ngomongi wong sing wis ngerti. Ono wong wis ngerti kabar Zaid ngadeg, terus sampean ngomongi wong iku maneh, Kang, Zaid iku wong sing ngadeg. Mboten niku ngomongane sampean ora kepengen wong iku ben ngerti Zaid ngadeg, ora masalah apa, masalahe wong iku wis ngerti. Nah terus apa tujuannya? Tujuannya supaya wong sing wis ngerti niku ya ngerti nek sampean juga mengerti bahwa si Zaid itu ngadeg. Tujuannya memang ngoten. Jadi tujuannya cuma dua ini. Nek sing berarti perbedaannya cuma di mukhatabnya. Kalau faidatul khobar niki mukhatabe durung ngerti, nek lazimul faedah mukhatabe wis ngerti. Jadi ketika sampean ngomong Kang Zaid iku wong sing ngadeg, nek sing sampean omong niki durung ngerti, ben wong iku ngerti, jenenge faidatul khobar. Nah ngoten. Nek sing mbok omong niku wis ngerti Zaid ngadeg, kok sampean ngomong karo wong iku maneh Zaid iku sing ngadeg Kang, berarti lazimul faedah. Nah perbedaannya ada di mukhatabnya. Paham ya? Nek sing sampean omongi iki wong durung ngerti jenenge faidatul khobar. Nek wong sing mbok omongi iki wis ngerti ya berarti lazimul faedah. Ngoten. Cuman itu perbedaannya. Nah ini tujuan dalam menyampaikan sebuah informasi. Jadi sampean ngomong ki ono tujuane. Nek gak faidatul khobar ya lazimul faedah. Nah, hari ini kita sudah selesai pembahasan tentang isnad khobari, isnad, pengertian isnad, contoh-contoh isnad, kalam berdasarkan ada atau tidaknya hukum tadi, kemudian unsur-unsur penting yang ada dalam isnad sudah kita bahas, juga tujuan sampean ngomong itu apa juga sudah kita bahas. Terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga diberikan kefahaman dan ilmu yang manfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.